Ya, good people, memang kecelakaan maut di Subang yang mengakibatkan 9 siswa SMK tewas membawa trauma tersendiri bagi sejumlah sekolah yang berencana melakukan tur. Sejumlah langkah harus dilakukan sebagai upaya meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan. Tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban kecelakaan bus maut di Subang beberapa waktu yang lalu. Kecelakaan tersebut juga menimbulkan trauma di masyarakat, apalagi yang ingin berwisata menggunakan bus, khususnya bagi anak-anak sekolah. Lantas bagaimana menyiasati kekhawatiran tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Nahas. Perjalanan pariwisata perpisahan siswa SMK Lingga Kencana ini justru tinggalkan duka dan trauma. Tak hanya bagi para korban dan keluarga, namun juga bagi para calon penumpang bis pariwisata. Pasca kecelakaan maut, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan study tour. Dalam surat edaran tersebut menyebutkan 3 poin, yaitu satuan pendidikan diimbau agar melaksanakan kegiatan karya wisata dalam kota, memperhatikan asas kemanfaatan dan keamanan para peserta didik, dan harus berkoordinasi dengan Disdik. Dinas Pendidikan akan mengatur secara ketat pengawasan satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan kegiatan karya wisata agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Pada prinsipnya bukan tentang melarang gitu ya, tetapi bagaimana kita lebih bisa menjaga keamanannya, keamanan siswa, keamanan para guru. Nah, keamanan ini ditandai dengan apa? Salah satunya misalnya kendaraan yang digunakan harus berizin, kemudian pengemudi harus harus juga dalam kondisi yang fit gitu. Bukan hanya imbauan, ketakutan pun timbul di masyarakat untuk anak atau keluarganya mengikuti perjalanan jauh untuk acara sekolah seperti study tour atau field trip. Hal ini membuat khawatir salah satu pengurus PO Bis. Laka bis maut tersebut bisa membuat mata pencahariannya terancam jika masyarakat tak lagi gunakan jasanya. Apalagi menurutnya tak semua perusahaan organda abai atas kelayakan bis yang digunakan. Nggak semua PO itu ada yang nakal. Ya Budi, kalau namanya kecelakaan itu yang terjadi kan memang bukan kemauan siapa yang mau gitu kan. Cuman ini kan sudah terjadi ya seperti tadi kalau dibilang ada yang nakal nggak sih? Contoh kemarin yang dengan kecelakaan seperti itu, nggak taunya kelayakan mobil tidak layak, bahwasanya itu kiranya udah mati 5 bulan, berarti kan tidak sesuai. Lebih lanjut, ada tips bagi masyarakat pengguna bis pariwisata. Jangan segan-segan mempertanyakan secara detail terkait kelayakan bis yang akan dipakai. Lebih bagusnya lagi, melibatkan langsung Dinas Perhubungan untuk pengecekan. Kita jangan segan-segan mempertanyakan kelayakan mobil dari tahun dan surat-surat. Ya seperti tadi saya bilang, lebih baik lagi dari pihak penyewa libatkan Dinas Perhubungan, dari pihak Dinas Perhubungan untuk pengecekan kendaraannya, bahwa ini tanyakan bahwa ini layak nggak gitu. Kalau untuk dari Dinas Perhubungan yang sendiri yang mengecek itu kan mungkin lebih afdol ya. Terkonfirmasi, Dishub selalu terbuka kepada masyarakat yang hendak mengecek kelayakan armada yang akan digunakan agar tak was-was saat berpergian. Ramcek itu adalah suatu pengecekan yang isdentil sebutnya. Nah, dari situ kita bisa lihat, silakan masyarakat kalau mau butuh silakan ke kami. Tapi minimal kami butuh H-1 paling dekat. Kenapa? Untuk mencari data kendaraan tersebut memang layak atau tidak. Itulah. Kalau mau kita mendadak, kita pun bingung cari pelayakan gimana dan tidak bisa berkoordinasi dengan pengujian setempat. Dinas Perhubungan Kota Depok akan menindak tegas PO Bis yang masih operasikan armada yang terbukti tak lulus uji kelayakan. Masyarakat juga dianjurkan memilih perusahaan organda yang sewilayah agar pemeriksaan kelayakan lebih mudah. Dan bisa menjamin seperti perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar gitu di kementerian. Dan memang terus kedua juga PO itu memang punya bengkel tersendiri.
Jadi maaf kalau umpamanya seperti kayak PO yang kurang jelas itu yang kita bingung. Kenapa saya bilang lebih baik menggunakan kendaraan yang tepat? Contohnya Depok, silakan menggunakan perusahaan otomotif PO kendaraan itu yang di Jabodetabek. Kenapa? Supaya suatu saat terjadi kita bisa koordinasi dengan cepat. Kolaborasi berbagai pihak diperlukan agar kejadian serupa tak terulang. Jangan sampai niat hati untuk rekreasi justru berubah menjadi tragedi. Maria Anastasia, Agung Maulana melaporkan untuk NET.